Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman dan penolong kita. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan-Mu ya Tuhan. Bahkan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga mengerjakannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 13 ayat 13. Saya akan bacakan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa takut kepada perintah, tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Perhatikan, jangan pernah kita meremehkan firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan, sekalipun yang memperkatakan firman itu anak kecil, tetapi itu firman Tuhan, kita jangan pernah meremehkan. Jangan pernah menganggap sepele. Ya, karena seringkali bahwa firman yang kita dengar, entah siapapun yang menyampaikan, itu bisa jadi pesan Tuhan untuk hidup kita. Bisa jadi itu perintah Tuhan kepada kita. Ya, Tuhan bisa pakai hamba Tuhan ketika berkhotbah. Tuhan bisa pakai juga mungkin teman kita, anak kecil sekalipun bahkan juga bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan firman-Nya bagi kita. Saya pernah sampaikan, saya seperti ditegur Tuhan melalui firman yang tertulis di bak belakang sebuah truk. Nah, ini jadi Tuhan bisa pakai apa saja. Yang jelas, yang pasti, ketika engkau mendengarkan, melihat firman Tuhan dinyatakan, jangan pernah meremehkan. Firman Tuhan katakan, ia akan menanggung akibatnya. Jadi ketika orang meremehkan firman Tuhan, berarti dia tidak menghargai Tuhan, dia tidak menghormati Tuhan, maka dia akan menanggung akibatnya. Ya, jadi bukan satu yang baik pasti akan dialami orang yang meremehkan firman. Ya, jadi sekali lagi perhatikan setiap firman, jangan memandang siapa yang mengucapkan, tetapi pesan Tuhan itu apa. Ya, terus siapa yang taat kepada perintah, ya dalam pengertian lain mentaati firman-Nya, maka akan menerima balasan. Kalau orang meremehkan firman, menanggung akibatnya, pasti sesuatu yang tidak baik. Sebaliknya orang yang taat kepada perintah Tuhan, orang yang taat akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, ia pun akan menerima balasannya. Tentunya ini adalah blessing yang luar biasa, berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang taat kepada firman. Jemaat dikasihi Tuhan, kalau kita mentaati firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan setia, maka ada berkat-berkat Tuhan yang menyertai akan hidup kita. Ya, mari
Pastikan bahwa firman Tuhan yang kita dengar itu kita respon dengan benar. Jangan diremehkan. Respon yang benar seperti apa? Ketika engkau mendengar firman Tuhan itu, aminkan itu. Ya, ketika firman Tuhan kau dengar, amin. Nah, ketika engkau mengaminkan berarti engkau setuju dengan apa yang dikatakan Tuhan yang melalui firman-Nya itu. Nah, ketika engkau sudah mengaminkan, kalau itu berupa perintah Tuhan, taati. Apa perintahnya itu? Ya, sekalipun kadang-kadang apa yang kita dengar itu firman-Nya itu tidak seperti yang kita inginkan. Jangan cari atau hanya mencari firman Tuhan untuk menyenangkan daging, untuk menyenangkan diri kita. Tapi dengarkan apa kata firman Tuhan sekalipun bertentangan dengan daging kita, bertentangan dengan keinginan hati kita. Tetapi kalau itu firman, taati, lakukan, karena dengan kita mentaati, melakukan, kita akan menerima sesuatu. Ya, jadi kalau Tuhan memberikan satu perintah, itu biasanya ada sesuatu yang Tuhan mau berikan. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ya, jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Nah, karena ketika orang meremehkan ada akibatnya. Ya, pasti bukan hal yang baik. Nah, tetapi kalau engkau taat kepada perintah firman Tuhan, engkau pun akan menerima akibatnya atau menerima balasannya. Dan itu pasti sesuatu yang baik. Kita sebagai orang percaya, ya, kita percaya bahwa firman Tuhan itu kebenaran. Kalau kebenaran sudah dinyatakan, kebenaran sudah disampaikan, mari sekarang respon kita lah yang akan menentukan. Jadi firman Tuhan disampaikan, respon kita benar, kita mengaminkan firman, kita mentaati firman, kita melakukan dengan setia, maka berkat Tuhan pasti akan dicurahkan, pasti akan menyertai akan hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Nah, sekali lagi saya mengingatkan, untuk kita harus senantiasa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh. Jangan pernah memandang rendah. Mungkin engkau berkata, aku udah sering dengar ayat itu. Aku udah sering dengar khotbahnya juga. Cuma dikasih Tuhan, setiap firman diperkatakan hari itu, pasti ada rema yang kita akan bisa tangkap. Jadi jangan merasa sudah sering mendengar, ya. Sekalipun engkau mendengar kembali apa yang sudah sering kau dengar, tapi kalau engkau resapi, engkau nikmati firman itu dengan sungguh dan engkau taati, maka ada blessing yang baru, ada berkat yang baru yang lebih lagi atas hidupmu. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan diingatkan kembali untuk kami tidak meremehkan firman Tuhan, tetapi sebaliknya kami senantiasa mentaati firman Tuhan, mentaati perintah Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan menyertai akan hidup kami. Tuntun kami ya Tuhan, mampukan kami jadi orang-orang yang taat melakukan firman. Dan biarlah dengan itu semua nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai, sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.